Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, satu sukacita bagi kita boleh bersama-sama menikmati dan merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan di dalam kebaktian yang pertama pagi hari ini. Selamat datang, selamat berbakti, selamat bergabung dalam pelayanan pagi hari ini. Demikian yang sedang menyaksikan dari rumah, selamat bergabung, selamat menikmati sukacita hari Minggu. Dan juga saudara yang ada di Australia, sungguh satu kebanggaan bagi kami adalah kita bisa bersama-sama menikmati kebersamaan dalam hadiratnya dalam kebaktian yang pertama pagi hari ini. Selamat menikmati sukacita Tuhan. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang perlu saya bagikan pada kita semua. Yang pertama adalah gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan. Ada Ibu Lani Suherman, Saudara Yakobus Thomas, Bapak Sastra Taruna, Ibu Enji Cahyana, Bapak Udin, Saudari Klerin Jovita Ramli, Ibu Haryati, Ibu Suhandi, Ibu Yan Lianawati, dan Ibu Kiki Maria. Kepada saudara sekalian, kami menyampaikan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita sejenak berdoa untuk Ibu Suhandi. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama dengan Ibu Suhandi yang Tuhan boleh tambahkan usia yang baik dalam hidupnya. Kami meletakkan Ibu Suhandi ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus campur tangan dalam hidupnya dan senantiasa memberkati imannya supaya sungguh tidak hanya bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, tapi semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan, tapi juga mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, berkati segala keperluan-keperluannya, dan juga kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak dan menantu dan bahkan semua cucu yang Tuhan anugerahkan baginya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, dan Tuhan juga yang akan melingkupi dan menyertainya senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan Engkau limpahkan kesehatan baginya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Informasi yang berikut adalah jangan lupa pada Kamis yang akan datang tanggal 9 Mei 2024 pukul 8 pagi kita ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tanggal 9 jangan lupa hari Kamis yang akan datang kita ada kebaktian kenaikan jam 8 pagi dengan tema Kristus memberikan jaminan yang pasti. Juga ada persekutuan WBI Junior pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 18.00 dengan tema wanita yang beriman, akan dilayani oleh Ibu Lani Wijaya. Dimohon kepada semua kaum wanita, mari kita ambil bagian untuk bersama-sama bersekutu. Juga ada family gathering yang akan diadakan pada tanggal 23 yang akan datang di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ada informasi berkaitan dengan family gathering, ada pendaftaran terakhir tanggal 12 Mei 2024 dengan biaya 125.000 per jiwa. Jadi mari Bapak Ibu yang mau ambil bagian dalam family gathering, silakan menghubungi panitia atau pelaksana yang akan menolong kita dalam family gathering ini. Ada sekretariat gereja bisa menolong Bapak Ibu sekalian. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Juga jangan lupa hari Rabu yang akan datang 8 Mei
2024 kita ada kebaktian tengah minggu. Dimohon kepada semua jemaat untuk bisa hadir dan ambil bagian bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, dan perhatian-Mu yang sangat indah dalam hidup kami, sehingga kami semua boleh diizinkan oleh Tuhan dapat menikmati pagi ini dengan penuh sukacita, dengan tubuh diberkati, tapi juga kami ada kesempatan untuk bersama-sama datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkati penyembahan kami, berkati masing-masing kami, sehingga suasana jiwa kami dalam penyembahan pagi hari ini, kami boleh beroleh damai sejahtera yang berlimpah dari Tuhan, dan juga beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kita angkat pujian lagi, ini sekali lagi dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kita mau katakan sekali lagi, kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Benar, Tuhan kita layak untuk disembah. Amin ya. Di tengah ricuhnya dunia kita hari ini, di tengah banyaknya pengajaran yang timbul di tengah-tengah kita, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita dapat amanat agung dari Tuhan, yaitu menyampaikan Injil ke seluruh dunia dan ke seluruh bangsa. Mari kita mau sama-sama kabarkan Injil, kita mau angkat pujian dari NP 203, marilah kabarkan Injil. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang Esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah ayat ketiga. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita, melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Ingatlah amanat, sekali lagi ingatlah amanat agungnya. Amin. Saya persilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yakobus 1 ayat 22. Jika sudah menemukannya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang mendasari khotbah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa syafaat.
kita mau sampaikan segala doa-doa kita, kesusahan kita kepada Tuhan. Mau dalam keadaan senang maupun sulit, kita mempercaya Tuhan pasti menuntun kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, tangan Tuhan. Ayat yang kedua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, bintang teduh atau topan penuh, tuntun biru Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Ayat yang ketiga. Aku sesatkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, Tuhan menuntun hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tanpa kami sadari ya Bapa, kami adalah pribadi-pribadi yang sedang dan akan membutuhkan Engkau. Kami adalah pribadi-pribadi yang layak untuk berkenan kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada kesempatan pagi ini, dengan segala keberadaan kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan dengan segala motivasi yang ada dalam hidup kami mau bermohon kepada Engkau, supaya Engkau berkenan menilik setiap hati kami dan seluruh keberadaan kami, sehingga apa yang kami pergumulkan kepada Engkau pagi hari ini, Engkau boleh mendengar dan menjawab tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa dan memohon ampun kepada Engkau ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang lemah, Tuhan, biarlah Engkau beri kami kelayakan. Kau ampuni segala perbuatan-perbuatan kami yang bertentangan dengan Engkau. Baik itu kelemahan kami, keterbatasan kami,
kekurangan kami yang menghasilkan dosa dalam hidup kami. Biarlah kami boleh dikuduskan oleh Tuhan dan ada kelayakan bagi Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau menolong kehidupan rohani kami supaya senantiasa bertumbuh, berakar, dan dapat berbuah sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kehidupan yang serupa dengan Engkau, sebagaimana yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan kokoh dalam iman kepada Engkau. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa, biarlah hari lepas hari kami ada dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga tiap-tiap saat Tuhan kami senantiasa bersandar dan bergantung kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik untuk kesehatan kami maupun untuk keperluan-keperluan dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik pekerjaan, dunia kerja kami, dunia usaha kami, maupun studi kami, dan juga hal-hal yang kami kerjakan dalam melayani Engkau. Kami mohon Tuhan Engkau beserta dengan kami dan memberkati kami sekalian, memberikan kami jalan keluar, dan bahkan kami rindu supaya ketika kami ada di saat-saat yang sulit, sukar sekalipun, Engkau ada bagi kami Tuhan, untuk memberikan pertolongan, penyertaan dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk kami tabah dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menopang kami sekalian sebagai bagian dalam keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbuka hatinya dan rindu supaya perkara kebenaran Injil boleh menjadi bagian hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati, sehingga melalui kehidupan kami Jemaat Bait Lahim, kami boleh menjadi kesaksian dan berkat bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga jemaat yang sedang bergumul dengan sakit, Tuhan biarlah Engkau yang menyertai mereka, memimpin hidup mereka, dan bahkan memberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan, kesakitan yang mereka alami. Sehingga dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, mereka boleh melihat dan memahami bahwa Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menolong dan memberkati hidup mereka. Engkau hadir bagi mereka dan memberikan kepuasan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul dengan iman dan undur dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka. Dan mungkin bahkan ada yang sedang bergumul dengan keyakinan yang teguh kepada Engkau. Tolong Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkau melawat mereka, menjamah hati mereka, menyentuh kehidupan mereka, supaya mereka boleh diingatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai dan tetap setia sekalipun mereka bergumul dengan persoalan-persoalan yang berat dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami di Bait Lahim. Dalam segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dalam setiap keberadaan pekerjaan-Mu yang Kau percayakan di Bait Lahim. Khususnya kami mau letakkan dalam tangan-Mu untuk pos PI dan cabang pelayanan kami yang tersebar di beberapa daerah. Tuhan,
Kami mohon Engkau beserta dengan pelayanan ini. Berkati baik hamba Tuhan yang melayani, keluarganya, maupun jemaat-jemaat yang sedang dilayani. Tuhan, Engkau campur tangan bagi mereka. Biarlah mereka tetap menyatukan hati mereka dengan kebersamaan dan keakraban mereka, sehingga menjadi satu bagian yang kuat sebagai tubuh Kristus dalam memuliakan nama-Mu. Berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pos PI Banjar dan juga cabang Cianjur yang sedang bergumul dengan gembala sidang atau seorang utusan Injil untuk bisa menolong mengembangkan pelayanan ini dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar pelayanan ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya ada seorang hamba Tuhan yang terpanggil untuk kedua tempat ini. Karena saat-saat sekarang ini Gabungan Gereja Baptis Indonesia membutuhkan 130 pelayan rohaniwan, gembala sidang, pendeta yang akan mengisi kekosongan gereja-gereja yang sedang berjuang dan bergumul dengan hamba-hamba Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong baik untuk Banjar dan juga untuk Cianjur dan kurang lebih 130 gereja yang kekurangan pelayan, biarlah Engkau yang memberkati dan menyediakannya bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pekabaran Injil umat baptis di Indonesia yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberkati supaya Indonesia boleh dibawa dalam kemuliaan-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu, dan boleh dimenangkan bagi keagungan dan juga kehormatan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk bangsa kami, keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat Indonesia kiranya Engkau campur tangan dan Engkau mengadakannya sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, kokoh, dan dapat bertahan sampai sungguh-sungguh bangsa ini menjadi bangsa yang modern dan memberkati rakyatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, ini doa dan syukur kami. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang akan senantiasa ditinggikan dalam pergumulan dan doa kami. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Para petugas saya persilakan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita.
sampai 359 menjadi doa persembahan kita. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Mari duduk kembali. Terima kasih para petugas. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Pelaku Firman. Kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengenal isi hati kita yang terdalam. Biarlah Tuhan membawa kita lebih dalam lagi untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Kita mau siapkan hati kita, pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai padang yang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi
Kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik dalam hidup kami. Dalam suasana kami menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Engkau berfirman dalam hidup kami. Kami mohon supaya kuasa firman-Mu bekerja untuk memberkati setiap tanah hati kami yang terbuka. Sehingga kami semua yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, sama-sama boleh dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan hidup kami dan berkati penyampaian dan pendengaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat semuanya? Luar biasa ya. Kita sungguh senang karena Tuhan baik buat kita semua. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan memulai awal bulan Mei ya. Nah, di bulan Mei ini ada satu tema yang sangat luar biasa untuk menolong kita mengaitkan dengan tema minggu yang lalu, bulan yang lalu maaf. Kalau saudara masih ingat tema bulan yang lalu, ada yang masih ingat? Ya? Ada? Lupa ya? Tema bulan yang lalu itu berkaitan dengan hidup dalam moral hadirat Allah. Ya, diambil dari Titus pasal 2 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-15 ya. Dan tema ini berkelanjutan. Kelanjutannya adalah di bulan Mei ini ya. Di bulan Mei ini adalah tema diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Berkaitan dengan hidup menurut kemauan Allah. Ya. Nanti kita akan bahas banyak berkaitan dengan ini sepanjang bulan ini. Dan saya rindu kita tidak bosan untuk bisa mendalami dan juga merenungkan secara kuat berkaitan dengan kemauan Allah. Karena ada banyak orang mungkin saja kurang memahami tentang kemauan Allah atau mungkin tidak mengerti apa itu kemauan Allah. Ya. Kira-kira menurut saudara apa itu kemauan Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang kemauan Allah? Hah? Karena begini saudara, saya coba mau memberikan satu gambaran yang sangat sederhana kepada kita semua. Menjadi orang yang berhasil adalah impian dari setiap orang, betul? Baik itu orang tua maupun anak-anak, laki-laki dan perempuan sama, punya impian supaya kehidupannya berhasil, keluarganya berhasil, betul? Tidak ada orang yang memiliki impian bahwa masa depannya tidak berhasil, anaknya tidak berhasil, keluarganya tidak berhasil, tidak ada. Semua orang punya impian yang sama, termasuk orang tua, ya. Pasti memiliki harapan yang baik bagi anaknya, mengenai kehidupan anaknya, ya, masa depannya. Itu kerinduan orang tua, ya. Karena akhir-akhir ini ada banyak harapan-harapan yang seperti itu mungkin belum tercapai. Karena ada yang baik, ada yang tidak baik, betul? Dan semua harapan ini dirindukan supaya dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan seseorang, termasuk orang tua. Coba bayangkan orang tua untuk merindukan atau mengharapkan anaknya berhasil, apa yang dikerjakan oleh orang tua? Coba Bapak Ibu yang sudah menikah, kira-kira apa yang dikerjakan? Pertama-tama mungkin ya, kita semua sepakat bahwa kita mendoakan anak-anak kita, betul? Kita mulai mendidik mereka, mulai membimbing mereka,
mulai mengajarkan hal-hal yang supaya mereka bisa menikmati keberhasilan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bicara tentang kejujuran dan sebagainya, kita tanam kepada mereka. Itu persiapan yang luar biasa yang disiapkan oleh orang tua, yang diperlukan oleh anak-anak supaya ada masa depan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa lihat dalam bagian ini bahwa proses ini sangat luar biasa untuk supaya ada harapan yang dapat tercapai sehingga berbuah manis dalam kehidupan orang tua dan keluarga. Betul? Termasuk anak yang kita bina dan kita didik. Tetapi tidak semua harapan itu ternyata memberikan hasil yang baik, hasil yang manis. Betul? Harapan orang tua buat anaknya, dia harus begini, ternyata jadinya seperti ini. Tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua. Ada yang berharap anaknya jadi dokter, tiba-tiba dia jadi yang lainnya. Ada ada orang tua berharap anaknya dia jadi pengusaha, tiba-tiba dia jadi pendeta. Betul? Bagi orang tua mungkin tidak berbuah manis, tapi di sisi lain ada manfaat yang kita boleh lihat dalam bagian ini. Itulah sebabnya kita perlu tahu di dalam bagian ini, kemauan Allah itu seperti apa. Kemauan Allah, kalau kita belajar dari bagian ini, sama berlaku dengan orang percaya atau orang tua, di mana Tuhan dia mau supaya kita memiliki kehidupan yang benar, yang baik. Ini adalah kemauan dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam ayat 22 dalam pasal 1, dalam Yakobus pasal 1. Coba kita perhatikan baik-baik. Ayat ini bilang begini. Ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tapi coba kita bandingkan dengan ayat 4. Ya. Ayat 4 dalam Yakobus pasal 1. Mari perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi kemauan Allah yang dimaksud dalam bagian ini ada dalam ayat 22 dan ayat 4 di dalam Yakobus pasal 1. Kalau di dalam ayat 4 dia bilang sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Kalau di dalam ayat 22 dia bilang menjadi pelaku firman. Ya. Ini menarik untuk kita lihat, ya. Kenapa sampai Allah merindukan supaya kita memiliki kehidupan yang seperti ini? Karena kalau saudara perhatikan baik-baik, istilah yang dipakai di dalam ayat 4, ya, kata sempurna yang dimaksud dalam bagian ini adalah proses yang dialami orang percaya dalam hal sanctification. Tahu sanctification apa itu? Dalam hal pengudusan atau penyucian. Dengan cara apa? Menjauhi dosa dan memusuhi dosa. Sehingga orang percaya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itu yang dimaksud dalam bagian ini. Kata sempurna yang dipakai dalam bagian ini. Jadi proses ini merupakan proses yang sangat penting supaya kehendak dan kemauan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu terwujud. Apa yang terwujud di dalam bagian ini? Ayat 8 bilang begini, coba perhatikan di dalam pasal 1. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau dia dalam proses ini, dia tidak akan pernah menduakan Tuhan. Dan bahkan menjadi pelaku firman. Dalam ayat 22 berkata demikian. Sehingga kalau kita bisa bahasakan bahasa ini, ya, orang kalau dia dalam proses sanctification, pengudusan atau penyucian sempurna yang disebutkan di dalam ayat 4 ini, itu mau membuktikan kepada kita bahwa setiap orang Kristen yang dibutuhkan dan dimaui oleh Allah dalam hidup mereka adalah supaya mereka ada dalam pendewasaan rohani. Ya, ada dalam pendewasaan rohani. Jadi
kalau kita bicara tentang kemauan Allah, next kita lihat dalam bagian ini. Berarti kita bicara tentang orientasi kehidupan orang percaya yang tertuju kepada Allah di dalam semua aspek kehidupan dan waktunya. Ini penting bagi kita, ya. Karena tertulis di dalam ayat 13 sampai ayat 15. Coba perhatikan baik-baik bagian ini, ya. Dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara-saudara, jelas di dalam bagian ini, kalau kita baca, orang kalau dia ada dalam orientasi kehidupan kepada Allah, dia tidak mungkin akan ada dalam situasi di mana dia hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Karena kalau orang dia ada dalam ketidakdewasaan rohani, Alkitab bilang di dalam bagian ini, ayat 13 sampai ayat 16, dia berada dalam kehendaknya sendiri. Berarti orang kalau dia ada dalam kehendaknya sendiri, Alkitab bilang dia menghasilkan maut. Ya. Karena tidak mau ikut dalam tatanan yang sudah dibangun oleh Tuhan, sehingga dia bisa menikmati berkat-berkat Allah. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau kita lihat dalam bagian ini, bahwa kehidupan orang percaya, dia harus terkait erat dengan Allah, dan mengikuti semua jejak Allah, sehingga orang percaya itu, dia ada selaras dengan Allah. Ya, ini yang menyebabkan kenapa tema pada bulan ini mau digaungkan atau didalami oleh kita sepanjang bulan Mei ini. Hidup dalam kemauan Allah. Karena di bulan ini saya rindu kita semua jemaat Belahim ada dalam orientasi. Ya, ini dia tujuan tema kita. Ada dalam orientasi kemauan Allah. Dengan semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, sehingga dapat menang terhadap dosa dan tidak menjadi korban dosa. Dan salah satu yang kita perlu dalami dalam bagian ini adalah di minggu ini kita akan coba melihat menjadi pelaku firman. Jadi orang kalau dia menjadi pelaku firman, dia ada dalam orientasi kemauan Allah. Ya. Karena ini menarik untuk kita selidiki. Karena Yakobus pasal 1 ayat 22 bilang begitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kenapa tema ini muncul dengan kaitan dengan tema pada bulan Mei? Karena saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang pendeta, saya memperhatikan ada banyak masalah yang disebabkan karena faktor ketidakdewasaan rohani. Bukan karena faktor yang lain. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekiranya orang Kristen mau bertumbuh dewasa, maka dia akan dapat menang terhadap dosa. Dan bukan menjadi korban dosa. Dan inilah yang dimaksud oleh Yakobus. Sebagai catatan yang penting bagi kita adalah menjadi pelaku firman. Karena di dalam ayat ini dibilang begini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Karena berbeda orang yang melakukan dan hanya mendengar dan tidak melakukan kebenaran yang dia alami dalam hidupnya. Karena Yakobus dalam bagian ini dia mau mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak hanya mendengar firman, tidak hanya membaca dan merenungkannya. Lebih daripada itu, Alkitab
memberitahu kepada kita bahwa kehidupan orang percaya itu adalah taat menghidupi firman Tuhan. Next kita lihat coba dalam bagian ini. Ini temanya. Terus, nah ini dia. Taat menghidupi firman Tuhan. Berarti kalau kita taat menghidupi firman Tuhan, firman itu akan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Untuk kita jalani hari lepas hari. Dengan firman, kita akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita imani dalam hidup kita. Kalau orang dia tidak taat terhadap firman, firman itu tidak akan mengontrol hidupnya dan membimbing dia untuk berjalan dalam kebenaran. Ya? Karena ini penting bagi kita. Ada banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, katanya begitu. Tetapi kebenaran itu tidak dihidupi olehnya, tidak tercermin dalam perilaku dan sifat yang dia keluarkan dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat kenapa ada banyak pemahaman-pemahaman yang keliru yang masuk sekarang ini. Karena apa? Firman tidak dihidupi. Tetapi kalau firman itu dihidupi, saya rasa tidak ada yang namanya Kristen progresif atau Kristen-Kristen yang lain, saksi Yehova. Ya? Tidak ada pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan dan membuat orang keliru dalam pemahamannya terhadap Tuhan. Tidak ada. Karena namanya firman berarti itu satu sumber. Dia datang dari Allah. Dia datang dari pribadi yang kita yakini dan imani sebagai jawaban dalam hidup kita. Dia bukan hanya juru selamat yang memberikan kita kepastian, tapi dialah Tuhan yang mengontrol, mengoreksi dan memberkati hidup kita. Itu yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Itulah sebabnya kenapa Yakobus dia menyampaikan bagian ini kepada kita, supaya boleh menjadi perenungan yang sempurna dalam hidup kita. Karena kesempurnaan iman kekristenan akan terjadi ketika orang percaya dapat menghidupi iman, ya, dengan ketaatan akan perintah Tuhan. Itu yang ayat 22 dan ayat 25 berkata demikian. Jadi keimanan dia akan terlihat ketika dia taat kepada kebenaran. Ketika dia taat kepada firman Tuhan. Kalau dia tidak taat kepada firman Tuhan, tidak akan pernah terlihat dalam kehidupannya tentang iman yang sesungguhnya. Berarti iman yang dihidupi adalah iman yang palsu. Bukan yang sejati. Nanti kita akan lihat minggu yang akan datang tentang hal itu. Tapi saya ingin kita supaya boleh memahami tentang bagian ini. Karena orang yang menjadi pelaku firman kata Alkitab, dia akan berbahagia. Ya, bila kita tidak menghidupi firman-Nya, maka benar penekanan dalam ayat 22, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menipu diri kita sendiri. Ya, kalau orang nipu kita rasanya gimana coba? Marah, geram, betul? Ingin membalas, betul? Tapi kalau kita yang menipu Tuhan, kira-kira gimana? Tuhan marah? Tuhan tidak marah, tetapi kita akan mendapatkan konsekuensi yang sangat luar biasa yang dikatakan dalam Alkitab. Kata Alkitab, orang yang menipu dirinya sendiri karena tidak melakukan kebenaran dalam hidupnya, dia akan berakibat pada maut. Ya, kita semua tahu apa itu maut. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang maut. Tetapi maut itu akan membahayakan kehidupan kekristenan orang itu. Hari ini sangat serius bagi kita untuk kita bisa memahami tentang bagian ini. Dan tidak salah juga apa yang dikatakan di dalam pasal 2. Kalau saudara lihat ayat 17 dia berkata begini. Coba perhatikan baik-baik. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sama di dalam ayat 26 dikatakan demikian dalam pasal 2 kitab Yakobus.
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman inilah yang menjadi dasar yang menggerakkan semua perbuatan manusia, bukan perbuatan. Sekalipun orang memiliki perbuatan yang baik, tanpa iman mati. Berarti dia tidak ada dalam kasih karunia Tuhan. Tapi orang yang memiliki iman, pasti dia memiliki perbuatan yang benar di hadapan Allah. Itulah yang disebutkan di dalam ayat 4 tadi, kata sempurna itu. Berarti orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan, dia harus berorientasi dalam kehidupan dengan Allah. Dan dia menampilkan kehidupan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Coba bayangkan orang kalau dia mati rohani, ya. Apa yang terjadi dengan orang yang mati rohani? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, dia kata begitu, iman tanpa perbuatan, dia mati. Apa yang terjadi pada orang-orang yang mati rohani? Dia tidak akan merasakan apapun. Perasaannya menjadi tumpul, nuraninya mulai menyesuaikan dengan keadaan duniawi. Ya. Sehingga kehilangan kepekaan rohani dan mulai menolak akan hal-hal yang baik dan benar. Pada akhirnya orang kalau dia ada dalam kematian rohani, dia akan bersikap masa bodoh dan cuek terhadap segala jenis kejahatan. Dan ini yang dibilang oleh Yakobus. Supaya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, hati-hati dengan ini. Ya, kalau kita memiliki iman, berarti perbuatan kita harus sama dengan yang kita imani. Dan ini yang menarik yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Ini di luar konteks yang saya mau sampaikan sejenak ya. Saudara masih ingat ketika Yesus dia datang ke Yerusalem? Apa yang terjadi dengan Yesus? Alkitab berkata bahwa Yesus berduka melihat Yerusalem penuh dengan kejahatan. Padahal kurang apa Yerusalem? Kurang apa kaum Yahudi? Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah berharga di mata Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan Yesaya pasal 43 ayat 4. Alkitab bilang, umat Allah, orang Yahudi, mereka berharga di mata Tuhan. Di sisi lain, di kitab yang lain dikatakan bahwa mereka adalah biji mata Allah. Kurang apa mereka? Tetapi ketika Yesus masuk di Yerusalem, Yesus menangis. Apa yang dia tangisi? Kata Alkitab, yang dia tangisi adalah kejahatan Yerusalem. Apa kejahatan mereka? Kalau saudara telusuri dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 13, saudara akan temukan di situ bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem, kaum Israel yang dikasihi oleh Allah menolak kehadiran Allah dalam pribadi Yesus. Ya, bukan cuma Yesus yang ditolak, semua hamba-hamba di bawah naungan Yesus Kristus menjadi murid Kristus ditolak. Makanya di ayat 34 dalam Lukas pasal 13, firman Tuhan berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, ini berarti bahwa ada kerugian besar bagi mereka yang sungguh-sungguh menolak Tuhan. Dan itu yang ditangisi oleh Yesus ketika dia masuk di Yerusalem. Sekarang pertanyaannya buat kita, apakah Yesus menangisi kita ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu bisa menjawab itu sebagai respon yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Bagi saya, ketika kita tidak menghidupi firman Tuhan, Alkitab bilang, Yesus menangis melihat kita. Yesus sedih melihat kita. Kita mengalami kerugian yang sangat besar dalam hidup kita karena kita tidak dapat menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah. Salah satu ujian untuk menguji kesungguhan iman kita ialah bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu dengan benar. Saudara,
Saya mau kasih dua hal penting bagi kita. Bagaimana Yakobus dia coba menyatakan kepada kita mengenai tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan. Dan apabila kita memenuhinya, kata Yakobus, kata firman Tuhan, kita akan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah dan manusia. Perhatikan di sini, apa tanggung jawab kita sebagai pelaku firman? Next kita lihat di sini. Nah, yang pertama coba kita lihat. Nah ini dia, tanggung jawab kita terhadap firman Tuhan. Sehingga Alkitab bilang kita berkenan kepada Allah adalah kita berkomitmen tertanam dan bertumbuh dalam firman-Nya. Ya, sekali lagi, berkomitmen tertanam dan bertumbuh dalam firman-Nya. Ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Dan ayat 21 bagian B, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus di sini dia menyebut firman Tuhan sebagai firman yang tertanam. Artinya firman yang ditanamkan, ya. Perhatikan dengan baik bila kita bandingkan dengan Markus pasal 4, ya, yang bicara tentang seorang penabur yang diumpamakan di dalam bagian itu firman Tuhan sebagai benih dan hati manusia sebagai tanah. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Markus pasal 4, perumpamaan Yesus ini melukiskan 4 hati manusia. Ya, yang pertama adalah hati yang keras. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam Markus pasal 4, hati yang keras ini adalah hati yang memahami atau menerima, hati yang tidak memahami atau tidak menerima firman Tuhan. Dan karenanya tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Termasuk buah kehidupan dalam hidupnya. Ini hati yang tidak mau diajar. Ini hati yang tidak mau belajar. Ini hati yang tidak mau ditegur. Ini hati yang tidak mau dibentuk dan tidak mau taat. Sehingga mengikuti jalannya sendiri. Hati yang seperti ini kata Alkitab adalah jahat. Ya. Jadi kalau kita mau belajar dari Yakobus, dia coba membandingkan dengan Markus pasal 4. Tentang benih yang ditanam oleh Kristus dalam hidup seseorang. Ya, yaitu firman yang ditaruh kepadanya. Diterima atau tidak? Ada hati yang namanya hati yang keras. Berarti ketika dia tidak menerima, berarti dia mengikuti jalannya sendiri. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen seenaknya hidup, semaunya sendiri, tidak mau taat dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Salah satu keras. Alkitab bilang orang yang hati keras jahat dan tidak berkenan kepada Allah. Ya. Yang kedua, hati yang dangkal. Dalam Markus pasal 4 dikatakan demikian. Hati yang seperti ini adalah hati yang peka, tetapi tidak memiliki kedalaman dan tidak menghasilkan buah apa-apa dalam kehidupannya. Hati yang seperti ini belum mampu untuk menerima makanan yang keras. Orang yang masih kanak-kanak yang mudah disesatkan. Sifatnya kalau hati yang dangkal begini adalah langsung memberontak, marah, tersinggung, ngambek. Mereka hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Cukup puas dengan apa yang mereka miliki. Tapi mereka hanya jadi penonton dalam pertandingan iman. Bukan turut ambil bagian di dalamnya. Itu hati yang dangkal. Kita bisa menguji hati kita sampai sejauh mana. Apakah hati yang keras atau hati yang dangkal. Sehingga kita bisa memahami tentang apa yang dimaksud oleh Yakobus. Kenapa Yakobus bicara bagian ini? Karena rupanya orang-orang Kristen di zaman itu yang dituju oleh Yakobus menulis bagian ini, yaitu orang-orang Yahudi yang tersebar di perantauan, diingatkan oleh Yakobus sebagai orang Kristen yang sejati, mereka tidak boleh memiliki hati yang seperti ini. Tapi mereka harus tertanam dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang bersemak duri, ya.
Hati yang bersemak duri itu adalah hati yang tidak sungguh-sungguh bertobat dan membiarkan dosa menghimpit kebenaran yang ada dalam hidupnya. Orang yang seperti ini dikatakan selalu diselimuti dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dia tidak ada sukacita, kehilangan damai sejahtera sehingga meragukan kuasa Tuhan. Coba bayangkan kalau orang ada dalam semak duri ya. Orang kalau dalam kekhawatiran dan ketakutan, ada damai enggak? Enggak ada. Apalagi mau mempercayai kebaikan Tuhan. Sulit. Makanya hati-hati kalau kita ada dalam kehidupan kekhawatiran. Jangan sampai didapati kita betul-betul tidak mempercayai kuasa Tuhan. Ya. Yang keempat, hati yang subur. Pak subur tidak ada ya. Hati yang subur. Hati yang subur yang dimaksud di sini adalah dia menerima firman, membiarkannya berakar dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ya. Di dalam Markus pasal 4, kalau saudara lihat, khususnya dalam pasal ayat 20 sampai yang terakhir, disebutkan dalam bagian itu tentang hati yang seperti ini. Itu sama dengan tanah yang subur. Ini menunjukkan pada seorang yang mendengar kebenaran, dia menyambut kebenaran dengan sukacita, dia percaya dan mempraktekkan kebenaran itu. Sekaligus menunjukkan pertumbuhan rohani yang baik, sehingga ada buah-buah pertobatan yang dihasilkan. Nah, hati yang seperti ini, Alkitab bilang itu bersih. Ya, tidak menyimpan sampah dalam hatinya. Selalu mengarahkan hatinya berorientasi pada Tuhan dan menghasilkan buah roh dan kedewasaan rohani dalam hidupnya. Itu yang dimaksud oleh Yakobus dalam bagian ini. Jadi kehidupan rohani kita yang Tuhan mau adalah tertanam dan bertumbuh dalam firman-Nya. Maka kalau kita tertanam dan bertumbuh dalam firman Tuhan itu akan menjadi sumber makanan dan juga nutrisi yang mendewasakan kehidupan rohani kita. Sehingga kita berakar kuat, bertunas dan berbuah dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 ya, atau pasal 2 ayat 2, kita menemukan yang namanya kedewasaan rohani. Orang kalau dia ada seperti ini, dia dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, dia cepat mendengar, bijak dalam berucap, dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kebodohan. Ya. Pertanyaannya buat kita, dari 4 macam hati tadi, kita ada di mana? Hah? Kita ada di mana? Apakah komitmen kita terhadap firman Tuhan masih tetap sama? Sejalan dengannya atau sudah berubah? Atau memang kita memalingkan telinga kita, hati kita untuk tidak taat kepada firman Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita ditantang dan diajak untuk kita belajar bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita juga ditantang untuk perbanyak dalam kehidupan kita melakukan kebenaran supaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh seorang teolog Inggris yang hidup di tahun 1816 dan 1853. Namanya Frederick William Robertson. Dia bilang begini, seorang sudah setengah keliru jika ia membicarakan kebenaran dan tidak melakukannya. Kebenaran itu diberikan bukan untuk sekedar direnungkan, melainkan untuk dihidupi atau dilakukan. Robertson bilang begitu. Jadi kalau seseorang dia selalu mengungkapkan kebenaran, tapi hidupnya tidak melakukannya, dia keliru. Artinya bahwa dia tidak benar. Ya, orang yang tidak benar, dia selalu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Ada seorang pemimpin, ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tahu atau tidak, tapi saya tidak bisa mengucapkan di sini. Seorang pemimpin, kalau dia bilang A, pasti yang dilakukan adalah B.
dan sangat berpengaruh. Ya. Kalau dia bilang, saya datang, pasti dia tidak datang. Kalau dia bilang, saya akan berjumpa denganmu, dia pasti tidak datang. Dia tidak akan berjumpa denganmu. Kalau seperti ini, Alkitab bilang, dia keliru. Dia bukan pemimpin yang baik. Dan yang kedua ini yang terakhir, yang saya mau ingatkan kepada kita. Pendek saja bagian ini, tapi sangat menolong hidup kita. Ayat 25 dia berkata begini, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang kedua adalah tanggung jawab kita terhadap firman, sehingga kita menjadi pelaku firman yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hidup kita harus menjadi solusi bagi orang berdosa. Ya, karena tujuan utama kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan adalah Dia membuat kita sebagai link antara Allah dengan sesama kita. Link untuk membangun hubungan, untuk menjadi berkat buat mereka, untuk menyaksikan karya Allah yang bekerja. Itulah sebabnya Yesus dia memberikan mandat kepada kita ketika dia naik ke surga. Betul? Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, itu mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kebenaran Injil itu disampaikan, sehingga semua orang dapat mengenal kebenaran itu. Makanya dia menggunakan bahasa yang luar biasa di dalam bagian ini Yakobus untuk menceritakan tentang hal itu. Kalau saudara lihat dia menggunakan kata cermin dalam bagian ini ya. Karena tujuan kita untuk memiliki sebuah cermin adalah untuk melihat diri kita sendiri supaya kelihatan sebersih-bersihnya dan serapi-rapinya. Betul? Apabila kita melihat diri kita itu bersih dan rapi, otomatis kita punya kebanggaan. Tapi coba kalau kotor, kita bercermin, apa yang kita lakukan? Otomatis kita merasa kecewa, kotor ternyata, enggak bersih. Saya harus mandi lagi dan sebagainya. Alkitab bilang di sini, apabila kita melihat diri sendiri kepada firman Tuhan sebagai cermin, kita akan melihat diri kita sebagaimana adanya. Ya, kita akan mengukur sejauh mana solusi hidup yang akan membawa berdampak pada orang lain. Dan ini yang Tuhan minta kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita harus dapat menjadi manusia yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah solusi yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Makanya Yakobus mengatakan ini supaya kita memahami tujuan Allah menempatkan kita di bumi ini jadi solusi buat orang lain. Ya. Makanya kalau kita hidup dan menghidupi firman Tuhan, kita akan jadi solusi buat orang lain. Tapi kalau tidak, kita tidak akan pernah menjadi solusi buat orang lain. Kadang-kadang orang lain akan menjadi batu yang tajam buat kita dan juga pisau yang tajam untuk menajamkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa memahami tentang pelaku firman. Ada banyak orang kelihatan mereka tidak sejalan dengan kita, sepaham dengan kita. Tapi ingat satu hal, mungkin itu cara Tuhan untuk mempertajam kita memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita di dunia ini tidak hidup sendirian, tapi kita hidup bersama-sama. Kita hidup dengan banyak manusia yang membutuhkan kemurahan dari Tuhan. Tugas kita adalah kita dapat menyampaikan solusi yang baik pada mereka, supaya mereka boleh melihat kebenaran dan menghidupinya. Ya, tanggung jawab kita menjadi solusi bagi mereka yang memerlukan kehidupan yang kekal. D.L. Moody dia berkata begini, Tuhan dia membenci hal-hal besar yang tidak digerakkan oleh kebenaran atau oleh kasih. Tetapi dia bersuka cita oleh hal-hal kecil yang digerakkan atas dasar
kebenaran. Atas dasar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya 2 poin ini bisa menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi juga menjadi pribadi-pribadi yang dimaui oleh Allah. Sehingga kita dikatakan menjadi pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Saya mau menutup firman Tuhan pada kesempatan ini dengan mari kita buka bersama-sama Mazmur pasal 1. Slide bisa dibukakan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran-Mu pagi ini. Meteraikan bagi jiwa kami, dan berikan kami kekuatan dan sukacita yang berlimpah, sehingga sungguh-sungguh kami dapat melaksanakan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mempraktekkan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sambil kita nyanyikan pujian, ku dengar Yesus memanggil. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang tersentuh hatinya karena firman, mari. Mungkin ada pergumulan, persoalan-persoalan yang sukar yang dihadapi, bawalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggumu, Tuhan siap menolong hidupmu. Bawa itu semua kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Datanglah, tidak usah malu, Tuhan menunggumu. Dan atau ada di antara kita yang mau dibaptiskan dan mau bergabung dalam pelayanan gereja ini. Silakan. Sambil kita nyanyikan pujian ini, ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Angkat salib, mari ikutku. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku. Ku ikut meski sengsara. Ku ikut meski sengsara. Ku ikut meski sengsara. Aku ikut Yesus Tuhanku. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut pimpinannya. Aku turut Yesus Tuhanku.
kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh alami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh mendengungkan kepada kami sebagai orang-orang yang dikasihi. Engkau mau supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Dan sebagai orang yang ditebus oleh-Mu Tuhan, biarlah kami boleh bertanggung jawab terhadap firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bertumbuh dan tertanam kepada firman-Mu. Sehingga firman inilah yang menjadi sumber kehidupan kami. Makanan yang menguatkan kami. Nutrisi yang memberikan gizi yang sempurna. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, yang teguh, dan dewasa dalam rohani. Demikian kami rindu Tuhan. Sebagaimana yang Kau rindukan. Supaya kami juga boleh menjadi solusi bagi mereka yang berdosa. Bapa, biarlah Injil yang menggerakkan kami, membawa kami untuk ambil bagian di dalamnya. Kami menjadi sumber jawaban tentang keselamatan, tentang kehidupan, tentang menjadi berkat bagi orang-orang yang merindukan kemurahan Tuhan. Karena ada banyak orang sekarang ini, mereka melihat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Engkau. Menolong kami semua orang percaya dan kami semua yang hadir hari ini. Kami telah memiliki iman. Biarlah perbuatan-perbuatan kami menjadi solusi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga orang lain boleh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah waktu dan kesempatan yang akan datang kami boleh pakai menghadirkan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan juga bagi kami yang akan masuk dalam kelas-kelas sekolah minggu, biarlah Engkau memberkati kami dan menyertai hidup kami. Jemaat yang terkasih, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, dan kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menopang dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan duduk, mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.